galau, sedih, gelisah, resah. Karena apa? Karena demokrasi terganggu. Karena apa? Karena ada kekuasaan dari rejim sekarang ingin mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara yang curang. Yang itu sudah dielaborasi dengan baik kemarin oleh pidatonya Bapak Prabowo Subianto ya di pagi hari beliau, bahwa kecurangan-kecurangan itu sistematis, terstruktur. Ya, bagaimana dia sistematis terstruktur? Itu dimulai dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk pemenangan-pemenangan. Seperti kalau bahasanya satu gentong babi. Gentong babi itu bahasa Inggrisnya pork barrel politik. Artinya bagaimana bantuan-bantuan sosial itu diarahkan untuk menciptakan apa? Menciptakan suara-suara untuk kepentingan mereka. Padahal itu sejatinya di negara-negara maju, demokrasinya tidak boleh bantuan sosial itu digerakkan untuk menjadi suara. Yang kedua, politik yang ini adalah menggerakkan aparatur negara. Ya, aparatur negara itu dengan masif digerakkan untuk menjadi bagian pengumpulan suara, kampanye dan lain-lain. Ya, dan termasuk juga sebagiannya polisi secara nyata berpihak kepada 01. Meskipun saudara Tito Karnavian sudah mengaku kepada Dr. Ahmad Yani dan kepada Pigai, yang juga saya disampaikan bahwa Pak Tito berusaha untuk netral, ya, sehingga dia mengeluarkan 2 surat, satu surat oleh Kadipropam, satu surat oleh dirinya sendiri bahwa dia mau netral. Tapi faktanya kita melihat di lapangan bahwa oknum-oknum polisi itu masih bergerak untuk membela 01. Nah, kemudian yang ketiga adalah quick count, survei itu digerakkan untuk membangun opini-opini bahwa 01 itu sudah unggul sekian lama, sekian besar. Nah, kita tahu bahwa Denny J. dan kawan-kawan ini yang secara keahlian metodologi kuantitatif, survei kuantitatif, menurut saya tidak punya kemampuan. Ya, mereka ini hanyalah lembaga-lembaga survei propagandis yang memang kerjanya adalah untuk menipu rakyat agar kita terpukau dengan angka-angka. Nah, itu kemudian kita ketahui mereka mengklaim angka-angka. Nah, yang keempat kita lihat masif kecurangan-kecurangan itu, ya, dimulai dengan terbongkarnya kasus di Malaysia, sudah dicoblos-coblos. Nah, orang bilang sampah, harusnya jangan bilang sampah dong. Kalau saya sebagai KPU, harusnya saya datang ke kepolisian Malaysia membawa surat aslinya. Surat asli itu kemudian dicocokkan, maka kita akan bilang itu sampah atau tidak, tergantung keputusan daripada polisi di Raja Malaysia. Kalau itu asli, maka itu pidana. Bukan hanya itu pidana pemilu, tapi juga pidana-pidana lainnya. Yang kedua, kita melihat orang gila, ya, diperbanyak menjadi pemilih. Yang ketiga, 13, sekian juta suara yang itu tidak sesuai DPT. 17,5 juta suara.